Alladzi yurabbini mukhlisun. Orang yang sedang mendidikku adalah orang yang ikhlas. Alladzi ismun mausul. Alladzi adalah isim mausul, kata penghubung. Mabniun ala sukun. Mabni dengan sukun. Kita lihat kata alladzi ini, huruf terakhirnya ya, dan ya ini berharokat sukun, tidak pernah berubah. Harokat ya ini menjadi fathah, menjadi dhammah, menjadi kasrah. Selamanya sukun, maka dikatakan mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafah, tidak dikatakan marfu'. Kenapa? Karena kata alladzi ini adalah kata yang mabni. Kalau kata yang murab baru dikatakan marfu'. Secara lafaz dia tidak rafa, tapi secara mahal, secara posisi dia rafa. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia mubtada. Mubtada itu pokok kalimat. Dalam kitab Nahwadi dikatakan bahwa mubtada adalah ismun marfu'un fi awwali jumlah. Kita lihat kata alladzi ini adalah isim. Dari mana kita tahu? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Dan alladzi ini adalah isim mausul, kata penghubung. Marfu' itu identik dengan dhammah, tapi di sini tidak dikatakan marfu', tapi fi mahalli raf'in, karena i'rab alladzi ini adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Fi awal jumlah, dia terletak di awal kalimat. Kita lihat kata alladzi ini terletak di awal kalimat, maka dikatakanlah dia mubtada. Dalam kitab Matan Jurmiyah, mubtada itu adalah al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamil lafdhiyah. Dia adalah isim yang dibaca rafa, yang kosong dari amil-amil lafaz. Kita lihat kata alladzi ini adalah isim ya, tandanya ada al di awalnya, alif lam di awalnya, dan dia adalah isim mausul. Al-marfu' itu identik dengan dhammah, tapi tidak dikatakan di sini marfu' karena kata alladzi ini adalah kata yang mabni, maka dikatakan fi mahalli raf'in. I'rabnya i'rab mahalli, i'rab posisi. Al-'ari 'anil awamil lafdhiyah, dia kosong dari amil-amil lafaz. Sebelum kata alladzi tidak ada alat-alat yang mungkin yang menjadikan kata alladzi ini menjadi mansub. Begitu juga sebelum kata alladzi tidak ada alat-alat atau amil-amil yang mungkin menjadikan kata alladzi ini majrur ya, kosong dia, tidak ada amil-amil lafaz, maka dikatakanlah dia mubtada. Yurabbi fi'lun mudhari'. Yurabbi adalah fi'il mudhari'. Dalam kitab Nahwadi, fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi makna yurabbi itu bisa artinya akan mendidik atau sedang mendidik. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wat ta. Dan harus diawali oleh salah satu huruf mudhari, yaitu hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat kata yurabbi ini diawali oleh huruf ya. Hurufnya ini adalah huruf mudhari. Maka inilah penanda bahwa kata yurabbi ini adalah fi'il mudhari. Marfu'un ya. Kita lihat fi'il mudhari ini marfu' ya. Marfu' itu identik dengan dhammah. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi an ahadin nawasib. Karena dia sepi dari alat-alat yang menasabkan. Sebelum kata yurabbi ini tidak ada alat-alat yang menasabkan ya. Kita sudah belajar jumlahnya 10. An, lan, idan, kai. Kalau ada alat-alat yang menasabkan, maka kata yurabbi ini berubah menjadi yurabbiya ya. Lan yurabbiya, an yurabbiya. Begitu juga kosong, sepi dari alat-alat yang menjazamkan. Alat-alat yang menjazamkan ada 18. In, lam, la, an-nahyah dan seterusnya. Jika ada alat-alat yang menjazamkan, maka kata yurabbi ini tidak lagi marfu' tapi majzum ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-ya'i. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kira yang digantikan dengan ya. Kita lihat kata yurabbi ini bunyinya tidak yurabbi walaupun dia marfu' ya, tapi yurabbi ya. Marfu'nya dengan dhammah yang digantikan dengan ya. Yurabbi ya-nya inilah pengganti dari harokat dhammah itu. Sebenarnya asalnya adalah yurabbiyu, tapi karena berat ya, karena thiqal, berat lidah orang Arab mengucapkan huruf ya yang berharokat dhammah, dan sebelum ya itu ada huruf yang berharokat kasrah, huruf ba-nya berharokat kasrah. Karena berat lidah orang Arab, maka ya-nya disukunkan ya. Maka marfu'nya ini dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan dikira-kira dengan ya, alal ya ya, dengan huruf ya. Kenapa? Listiqal, karena berat lidah orang Arab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Dan
fa'ilnya, subjeknya, pelakunya adalah kata ganti yang tersembunyi. Kita tidak lihat di sini, tidak ada di sini fa'ilnya ya. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi tersembunyi. Fihi jawazan ya, hukum menyembunyikannya boleh ya, boleh dinampakkan, boleh juga disembunyikan. Lawan dari jawazan adalah wujuban. Takdiruhu huwa, dan yang dikira-kira fa'ilnya, pelakunya tadi adalah huwa ya, dia laki-laki. Dia sedang mendidik. Jadi pelakunya itu adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Huwa itu apa? Fa'il ya, fa'il yang tersembunyi tadi dhamir mustatir sebagai aidul mausul, sebagai aid mausul, sebagai aid. Jadi setiap kalimat yang di dalamnya ada isim mausul dan setelah isim mausul itu ada dhamir, dan dhamir itu selalu berfungsi sebagai aidul mausul, sebagai aid. Nunul wiqayah. Nunul wiqayah adalah nun yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga dua sukun agar tidak bertemu. Kita lihat kata yurabbi, huruf terakhirnya adalah ya, dan ya ini sukun. Bertemu dengan ya mutakalim juga berharokat sukun, maka agar tidak bertemu dua sukun ini, ditengahi huruf nun. Huruf nun ini dinamakan dengan nunul wiqayah, nun yang menjaga agar tidak bertemu dua sukun. Mabniun alal kasri, dia mabni dengan kasrah, selamanya harokatnya kasrah, tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi dhammah ya. Kemudian yaun mutakallim, ya orang yang berbicara, pembicara, kata ganti orang pertama tunggal, baik laki-laki maupun perempuan. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, selamanya harokat ya mutakallim ini adalah sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi kasrah, menjadi dhammah. Fi mahalli nasbin, dia berada pada tempat nasab, tidak dikatakan mansub. Kenapa? Karena ya ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan mansub. Secara lafaz dia tidak nasab, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia nasab. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, korban, penderita ya. Apa maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu dalam kitab Nahwali dikatakan ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim ya. Ya ini isim. Isim apa ini? Isim dhamir. Mansubun, tapi tidak dikatakan mansub karena ya ini sesuatu yang mabni, dikatakan fi mahalli nasbin. I'rabnya i'rab mahalli, i'rab posisi. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, dia dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan yurabbi, pelakunya adalah dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir, takdirnya tadi pelakunya yang kira-kira pelakunya adalah huwanya, dia laki-laki. Maf'ul bih, korban, penderita, objek untuk kata kerja yurabbi. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah al jumlatul lati tatarukkabu min fi'lin wa fa'il. Setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang terdiri dari kata kerja dan subjek pelaku. Mana jumlah fi'liyahnya di sini? Jumlah fi'liyahnya adalah yurabbi ya. Fi'ilnya yurabbi, kemudian pelakunya, subjeknya adalah dhamir mustatir ya. Pelakunya tadi siapa itu? Pelakunya huwa ya, tapi pelakunya kata ganti tersembunyi yaitu ia. La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada tempatnya pada i'rab. Tidak dikatakan dia fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, tidak dikatakan fi mahalli jarrin ya. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari kata yurabbi dan huwa ya sebagai fa'il ini tidak ada tempatnya pada i'rab. Silatul mausul, dan dia menjadi silah ya. Setiap isim yang terletak sesudah isim mausul dia itu menjadi silahnya. Kalau kata gantinya tadi menjadi aid, tapi kalau isim yang terletak sesudah alladhi itu dia berfungsi sebagai silatul mausul atau silah. Mukhlisun khabarul mubtada. Mukhlis adalah khabar mubtada, kabar dari mubtada. Dalam kitab Nahwadi dikatakan ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Dia adalah isim. Kita lihat kata mukhlis ini adalah isim. Dari mana kita tahu? Ada tanwin di akhirnya ya. Ini adalah penanda bahwa kata mukhlis ini adalah isim. Marfu ya, marfu itu dibaca rafa identik dengan dhammah. Kita lihat kata mukhlis huruf terakhirnya adalah shad, dan shad ini kita lihat berharokat dhammah. Ini adalah penanda bahwa kata mukhlis ini i'rabnya rafa ya, marfu ya.
Yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Dia menyertai mubtada dalam setiap kalimat sempurna ya. Dia menyertai kata alladzi di dalam kalimat ini ya. Dia menyempurnakannya. Orang yang sedang mendidikku adalah orang yang ikhlas. Dia mengkabarkan, menceritakan kata alladzi. Marfu dibaca rofa, marfu itu identik dengan dhammah. Setiap mubtada itu wajib marfu ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita lihat tanda rafa'nya dhammah ya. Kenapa? Karena kata mukhlis ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahirun 'alal akhir, jelas di akhirnya, bunyinya ya, mukhlisun. Kenapa? Karena kata mukhlis ini akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, dia isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal alif, dhammah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif. Begitu juga akhirannya bukan ya. Kalau akhirannya ya, sama juga tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira, yang digantikan dengan ya. Karena akhirannya bukan alif, akhirannya bukan ya, tapi akhirannya shad, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang jelas yang nyata di akhirnya.